Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kader Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur bakar kantornya sendiri dan semua mengundurkan diri. Terkait Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden tahun 2024. Pendeklarasian Anies Baswedan, banyak kader Partai Nasdem tidak sejalan dengan Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem karena Anies Baswedan pendukung garis keras. Forum Pembela Islam, ketuanya Rizik Syihab, sudah satu komando dengan Anies Baswedan dalam menggolkannya sebagai Presiden RI. Kekecewaan kader Nasdem dilakukan dengan membakar kantor Nasdem Nusa Tenggara Timur, sekaligus rame-rame semua kader Nasdem mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Ideologi Partai Nasdem berlandaskan Pancasila dan nasionalis demokratis, bertolak belakang dengan ideologi Anies Baswedan selaku garis keras pendukung khilafah yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Kedua ideologi tersebut tidak bisa disatukan, ibarat air dicampur dengan minyak tidak mungkin bersatu. Penyatuan dua ideologi tersebut kesalahan besar Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan, yang berakibat kader Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur marah besar, yang diwujudkan kantor Nasdem Nusa Tenggara Timur dibakar dan semua kadernya mengundurkan diri. Partai Nasdem siap-siaplah menjadi partai gurem, dan habis pemilu tahun 2024 diduga akan hilang dari lembaga DPR RI karena jumlah kader Partai Nasdem tidak sampai 4% yang duduk di lembaga DPR, karena kader setianya sudah pindah ke partai politik lainnya. Harapan saya, Partai Nasdem belajar berpolitik lagi. Semoga dapat kembali normal seperti biasa. Cukup mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak perlu mendeklarasikan siapapun untuk menghindari perpecahan di antara kader Partai Nasdem tersebut. Terkait Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden tahun 2024, di mana pendeklarasian Anies Baswedan banyak kader Partai Nasdem tidak sejalan dengan Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem karena Anies Baswedan pendukung garis keras. Forum Pembela Islam, ketuanya Rizik Syihab, sudah satu komando dengan Anies Baswedan dalam mensukseskannya calon presiden RI tersebut. Kekecewaan kader Nasdem dilakukan dengan membakar kantor Nasdem Nusa Tenggara Timur, sekaligus rame-rame semua kader Nasdem mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Ideologi Partai Nasdem berlandaskan Pancasila dan nasionalis demokratis, bertolak belakang dengan ideologi Anies Baswedan selaku garis keras pendukung khilafah yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Kedua ideologi tersebut tidak bisa disatukan, ibarat air dicampur dengan minyak tidak mungkin bersatu. Penyatuan dua ideologi tersebut kesalahan besar Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan, yang berakibat kader Nasdem Nusa Tenggara Timur marah besar,
yang diwujudkan kantor Nasdem Nusa Tenggara Timur dibakar dan semua kadernya mengundurkan diri. Partai Nasdem siap-siaplah menjadi partai gurem dan habis pemilu tahun 2024 akan hilang dari lembaga DPR RI karena jumlah kader Partai Nasdem tidak sampai 4% yang duduk di lembaga DPR karena kader setianya sudah pindah ke partai politik lainnya. Harapan saya Partai Nasdem belajar berpolitik lagi, semoga dapat kembali normal seperti biasa. Cukup mendukung Partai Demokrasi Indonesia, tidak perlu mendeklarasikan siapapun untuk menghindari perpecahan di antara kader Partai Nasdem tersebut. Karena kalau dia membawa lagi mendeklarasikan pihak lain, diduga dia tidak mampu melaksanakannya. Lebih baik dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau partai politik lainnya untuk mengusung seseorang menjadi calon presiden. Moga-moga yang diusungnya itu menjadi presiden dan dia nanti akan dapat jatah menteri di pemerintahan. Sehingga demikian, sekian dan terima kasih.